Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan investasi. Jadi tujuan investasi itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan masa depan. Yang kedua adalah untuk menghindari inflasi. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kesempatan insentif pajak. Baik, tujuan yang pertama dari investasi adalah mempersiapkan masa depan. Jangan sampai semua uang habis digunakan di masa sekarang, sehingga mengalami kesulitan di masa yang akan datang. Mungkin kita pernah melihat seorang public figure atau orang terkenal lainnya, baik itu di TV, di internet, di majalah, atau yang lain sebagainya, yang mana mengalami kebangkrutan di masa tuanya. Hal tersebut karena dia menghabiskan uangnya di masa muda dan tidak melakukan investasi untuk masa depannya. Jadi ketika masih muda, ketika penghasilan masih banyak, dia bisa senang-senang. Namun memasuki masa di mana dia sudah tidak bisa lagi menghasilkan uang yang banyak, uangnya sudah habis, tidak ada yang bisa menolongnya lagi. Mungkin kejadian seperti itu bukan hanya terjadi pada public figure atau orang terkenal, bahkan bisa jadi menimpa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal dan orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu, ada baiknya kita persiapkan masa depan dengan investasi. Bukankah akhir itu lebih baik daripada awal? Lalu tujuan investasi yang kedua adalah menghadapi inflasi. Setiap saat, setiap waktu, inflasi akan terus terjadi. Jangan sampai harta kita juga tergerus oleh inflasi, sehingga menyebabkan harta kita berkurang tanpa kita apa-apakan. Nah, ini contohnya ya, ini contoh kalau kita tidak menginvestasikan uang kita, kita hanya menyimpan uang kita dalam bentuk uang biasa, maka nilainya bisa hilang, nilainya bisa menurun gara-gara inflasi. Jadi singkat kata, harta kita akan berkurang dengan sendirinya tanpa kita apa-apakan. Contohnya, mungkin di sekitar tahun 2000-an awal, satu mangkok mie ayam harganya 1.500. Sekarang tahun 2020, rata-rata satu mangkok mie ayam harganya 15.000. Dulu 1.500 bisa untuk beli satu mangkok mie ayam, tapi sekarang tahun 2020 1.500 nggak bisa untuk beli satu mangkok mie ayam. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita investasikan. Supaya apa? Supaya nilainya tidak turun. Nah, seperti contoh tadi, 1.500 berharga satu mangkok mie ayam, tapi sekarang tahun 2020 1.500 tidak lagi berharga satu mangkok mie ayam. Oleh karena itu jangan terlalu banyak menyimpan uang, namun investasikanlah uang tersebut. Tujuan investasi yang ketiga adalah mendapatkan insentif pajak. Beberapa negara termasuk Indonesia memberikan bonus keringanan pajak bagi para investor. Jika investor telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka bisa jadi akan mendapatkan keringanan pajak ya. Tentu ini biasanya diperuntukkan bagi investor sultan yang memang hartanya banyak, yang nilai investasinya banyak, tapi who knows, siapa tahu salah satu dari kita bisa menjadi sultan, hingga investasinya pun bisa mendapatkan insentif pajak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan mengambil keputusan investasi. Tahapan yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi.
Jadi kita harus menentukan kira-kira investasi apa yang cocok dengan kondisi kita, cocok dengan penghasilan kita, cocok dengan pemasukan kita, cocok dengan kebutuhan kita, dan cocok dengan kondisi yang lain-lainnya. Apakah kita cocok dengan saham, ataukah kita cocoknya dengan reksadana, atau bahkan hanya cocok dengan deposito. Tahapan yang kedua setelah kita menentukan kebijakan investasi adalah analisis sekuritas. Ya, masih pada tahu ya sekuritas itu apa? Kalau lupa nanti bisa lihat di materi sebelumnya, di video sebelumnya yang membahas tentang sekuritas. Jadi singkatnya, sekuritas adalah perantara kita dalam melaksanakan investasi. Nah, sekuritas tersebut harus kita analisis. Jangan sampai kita memilih sekuritas yang tidak cocok untuk kita. Walaupun sebenarnya sekuritas itu adalah sekuritas yang baik, namun masing-masing sekuritas pasti mempunyai peraturan yang berbeda-beda, kebijakan yang berbeda-beda, sehingga belum tentu satu sekuritas itu cocok dengan kondisi kita. Pentingnya analisis sekuritas supaya investasi kita bisa maksimal. Jangan sampai investasi kita tersendat, mengalami rintangan, mengalami gangguan hanya gara-gara salah dalam memilih sekuritas. Lalu tahapan yang ketiga adalah pembentukan portofolio. Pembentukan portofolio itu secara singkat bisa dibilang sebagai eksekusi investasi kita. Kita mau membentuk portofolio apa? Misalkan saya ingin membentuk portofolio 50% dari investasi saya adalah saham dan 50% lagi saya tempatkan kepada reksadana. Nah, maka portofolio investasi saya adalah 50% di saham dan 50% di reksadana. Nah, tahapan selanjutnya adalah revisi portofolio. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya jam terbang, dan mungkin ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan, kita bisa merevisi portofolio kita. Apakah benar-benar cocok portofolio yang sudah kita buat, ataukah harus direvisi? Misalkan tadi, portofolio saya itu 50% saham dan 50% reksadana. Ternyata setelah ilmu yang saya dapat dan juga menyesuaikan kondisi keuangan saya ingin merubah. Saya ingin merevisi menjadi mungkin 75% saham dan 25% reksadana. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah evaluasi portofolio. Jadi setelah direvisi, kita harus evaluasi lagi apakah hal tersebut benar-benar sudah cocok, sudah menjadi pilihan yang terbaik untuk kita. Kalau memang tidak cocok dengan kondisi kita, ya kita revisi lagi saja. Sampai kapan? Sampai menemukan formula yang benar-benar cocok untuk kondisi keuangan kita. Baik, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah investasi berdasarkan asetnya. Nah, berdasarkan aset, investasi yang pertama adalah real asset. Jadi investasi yang asetnya itu tuh benar-benar berwujud, asetnya itu real ada. Jadi contoh misalkan kayak kita investasi rumah, kita membeli rumah, nah itu kan asetnya nyata, ada rumah. Kita investasi tanah, real ada tanah. Kita investasi peternakan, real ada peternakannya. Nah, lalu yang kedua adalah financial asset, yaitu contohnya adalah surat-surat berharga. Jadi asetnya tidak nyata,
asetnya hanya sekedar surat berharga. Bisa jadi itu adalah saham, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Namun walaupun itu tidak real, itu juga masuk dalam kategori investasi. Mengapa? Karena juga bisa punya potensi untuk menghasilkan, bisa punya potensi untuk mengembangkan keuangan kita. Selanjutnya adalah investasi berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama adalah investasi autonomus. Jadi ini adalah investasi yang bisa berjalan secara otomatis tanpa perlu kita kerjakan. Jadi kita bisa mengerjakan aktivitas kita sehari-hari tanpa mengurusi investasi tersebut, dan investasi tersebut bisa menghasilkan keuntungan, ya walaupun ada juga risiko kerugian. Jadi memang ini biasanya bersifat spekulatif. Contohnya apa? Contohnya ya surat berharga, ya misalkan saham gitu ya. Misalkan kita beli sahamnya Telkom, maka kita tidak perlu pusing-pusing ikut mengurusi bagaimana arah kebijakan Telkom. Ya, kita cukup di rumah saja, kita cukup menjalankan aktivitas kita seperti biasa, dan jika memang saatnya ternyata ada capital gain, ya kita bisa cuan kalau kita jual. Atau mungkin salah satu perusahaan yang kita punya sahamnya membagikan dividen, ya kita bisa juga cuan dari dividen tersebut. Jadi kita tanpa melakukan apapun, investasi tersebut sudah auto, sudah berjalan sendiri. Yang kedua adalah investasi indusit. Jadi investasi ini ya ada hubungan sebab akibatnya, ada hubungan permintaan dan penawarannya. Kalau kita mengerjakannya dengan baik, maka kita bisa dapat untung, dan sebaliknya kalau ternyata investasi tersebut banyak masalah, banyak kerugian, ya tidak menghasilkan apa-apa atau bahkan menghasilkan kerugian untuk diri kita sendiri. Contoh mungkin buka toko, ya mungkin kalau penjualannya bagus kita bisa dapat untung, tapi kalau ternyata toko tersebut penjualannya jelek, manajemennya jelek, banyak hutang, ya justru akan memberikan kerugian. Jadi kalau investasi indusit adalah investasi yang memerlukan aktivitas dari kita secara langsung. Selanjutnya adalah investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Yang pertama ada investasi dalam negeri. Jadi kayak contoh kita membuat ruko di dalam negeri, atau kita membuat peternakan di dalam negeri. Nah itu kan investasi di dalam negeri sendiri, menghasilkan untuk negeri sendiri dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa membeli saham-saham dari perusahaan nasional Indonesia. Untungnya juga selain untuk kita, juga yang terkena dampak adalah perusahaan dalam negeri. Lalu bentuk investasi yang kedua berdasarkan sumber pembiayaannya adalah investasi dari luar negeri. Contohnya ini yang lagi booming, Tesla ya. Tesla miliknya Elon Musk, Amerika, ingin membuat pabrik di Indonesia ya. Contohnya seperti itulah ya. Jadi perusahaan luar negeri atau bahkan government dari luar negeri menanamkan investasinya di dalam negeri kita. Lalu investasi selanjutnya adalah investasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah investasi langsung, yaitu langsung dilakukan oleh pemiliknya. Misalkan tadi kita investasi kos-kosan, ya kita langsung yang melakukan, kita yang membeli, kita yang mengurusnya, jelas real ya, real investasinya itu real, kita yang mengurusnya, kita yang langsung mengurusnya. Lalu yang kedua ada investasi tidak langsung, yaitu melalui pasar modal. Jadi misalkan kita beli sahamnya Sido Muncul, maka kita bukan secara langsung mengurusi perusahaan Sido Muncul tersebut, tapi tetap kita bisa mendapatkan
hasil dari investasi pembelian saham tersebut, walaupun kita tidak langsung turun tangan mengurusi perusahaan tersebut. Ini adalah sumber bacaan yang saya gunakan dalam menyusun materi ini, yaitu adalah buku tentang pasar modal syariah karya Profesor Abdul Mahnan yang mudah sekali ditemukan di toko-toko buku terdekat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.